Ini adalah masalah lain-lain yang tetek mengek banyak banget. Udah dibahas 4 tadi, sekarang tetek bengeknya banyak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Ayo, ada apa lagi hari ini? Ya, maksudnya hari ini ada masalah apa lagi? Oke, para konten kreator pemula biasanya punya banyak problem, punya banyak masalah ketika akan memulai membuat konten. Nah, makanya kali ini, di sesi kali ini, vlog kali ini saya mau coba bahas tentang masalah-masalah yang paling sering dihadapi oleh para konten kreator pemula. Apa aja sih masalah itu? Nah, jangan kemana-mana, tetap stay cool di A-Vlog. Jadi, masalah-masalah yang paling sering dihadapi para konten kreator pemula, terutama kamu yang produksinya memang hanya menggunakan smartphone atau handphone, itu memiliki problem yang luar biasa. Problemnya sebenarnya cuma satu, dengan cuma kalimat bingung. Ayo kita bedah satu persatu. Bingung nih. Yang pertama, kadang kamu menjadi seorang konten kreator pemula, itu pertama kamu bingung nentuin konsep. Kamu pengen jadi konten kreator kan? Tapi yang pertama kamu alami itu pasti kamu bingung mau bikin apa. Ketika kamu bertanya mau bingung mau bikin apa, berarti kamu belum menemukan konsep. Yang jelas ketika mau membuat sebuah konten, kamu harus tahu bahwa kamu akan membuat sebuah video yang konsepnya adalah ini. Jadi tentuin dulu konsep kamu ketika membuat sebuah konten itu apa. Nah, ini sering banget dialami para konten kreator pemula, bingung mau bikin konten apa. Nah, di video yang sudah pernah saya upload dan sudah saya pernah bahas juga di video ini, kamu tinggal cek aja. Di situ saya bahas tentang dari mulai ide, konsep sampai jadi naskah. Kamu tinggal tonton aja videonya di review. Yang paling sering dialami adalah itu tadi, kamu sering mengalami bingung dengan konsep. Caranya gimana itu ada. Biasanya konsep itu bingung kamu nentuin karena kamu tidak punya referensi. Makanya paling baik adalah sebelum kamu membuat sebuah konten, kamu harus banyak referensi. Referensi itu didapat dari mana? Yang nonton YouTube lah, bacalah, nonton apalah, berbagilah, ngobrol sama temen lah, apa semua segala macam itu bisa menentukan sebuah konsep. Kamu lakukan riset kecil. Yang kedua, setelah tadi bingung nentuin konsep, yang kedua, kamu bingung nentuin alat. Oh, bukan nentuin. Kamu bingung memilih alat atau gear. Aduh, gue hanya punya smartphone, gue hanya punya handphone. It's okay, nggak masalah. Kalau kamu cuma hanya punyanya smartphone, punya hanya handphone, ya produksi aja, nggak masalah. Nggak harus terpaku dengan peralatan yang canggih, yang keren, yang mahal, tidak. Yang kamu miliki apa? Handphone. Ya udah, kamu produksi aja. Nah, di vlog sebelumnya juga sudah saya bahas tuh. Ada beberapa cara mulai dari milih handphonenya, ya kan, sampai merek handphonenya saya sebutin di sana. Ciri-ciri handphone yang bagus untuk konten itu apa aja, itu udah ada videonya di sini. Kemudian saya pilihkan merek-merek jenis handphonenya. Sampai settingnya, sampai bagaimana cara mulai konten itu juga udah saya bahas. Komplit lengkap, tinggal kamu review aja, tinggal kamu lihat video yang sudah pernah saya upload ya. Di video ini kamu bisa lihat gimana cara memilih atau belanja lah peralatan minimal seorang content creator apa aja, ada di video ini ya. Nah, yang berikutnya adalah bingung ngeditnya. Ya, kalau ini menurut saya harus saya luruskan dulu. Karena ada beberapa, menurut saya misunderstanding. Pengertian ngedit itu, saya mau tanya sama kalian. Mungkin pengertian ngedit buat kamu, buat teman-teman, itu kadang-kadang adalah ngedit yang memang harus rapih, efeknya banyak, motionnya banyak, grafisnya bagus. Ya enggak? Ya enggak? Nah, ketahuan kan? Padahal kemampuan editing dasar itu kemampuannya cuma 2.
Kalau di dalam teori ilmu film atau ilmu TV itu cuma 2 teorinya, decoupage sama montage, memecah dan menyambung. Makanya di video sebelumnya saya pernah bahas tentang shoot to edit, ngambil gambar untuk diedit. Tujuannya adalah memecah shot. Lalu kemudian ketika pecahan-pecahan shot itu disambungkan, disatukan, nah itu namanya teori editing sebetulnya. Jadi yang kamu pahami dalam editing itu adalah bukan kamu ngeditnya penuh dengan efek, banyak efeknya, banyak visual efeknya, banyak grafisnya. No, bukan. Yang paling penting adalah kamu bisa memecah shot, ya kan? Lalu kamu bisa menyusun shot, menyusun cerita tadi. Makanya di kemampuan seorang editor itu harus menjadi seorang storyteller yang baik. Jadi dia bisa menyusun cerita tadi dengan shot-shot yang ada. Itu yang sebenarnya kenapa kamu ketika jadi seorang content creator kamu bingung nggak bisa ngedit. No, kamu bisa ngedit dengan software dari aplikasi software atau aplikasi handphone yang ada. Di handphone banyak, ada Vlog, ada VN, ada Capcut ya, CapCut gitu kan. Kemudian ada KineMaster, kemudian ada Adobe juga di sana ada, kemudian ada banyak sekali lah aplikasi editing yang bisa digunakan di smartphone. Jadi yang paling penting ketika kamu membuat sebuah pengertian editing itu adalah kamu memecah dan menyusun. Bahkan di beberapa konten kreator itu kadang malah tidak diedit, kamu dengan one shot, ya kan, long take gitu, ngambil gambar terus kamu langsung upload. Dan itu banyak yang nonton juga, ya. Jadi editing itu adalah tidak harus melulu dengan visual effect. Yang paling penting adalah bisa nyusun dan bisa memecah dan menyusun. Itu editing. Lalu berikutnya adalah setelah ngedit selesai, kamu kan preview nih. Kamu bimbang mau upload atau enggak, ya kan? Ya enggak? Kenapa kamu bimbang? Karena kamu ketika ngeliat video kamu bilang itu jelek. Satu lagi bilang bagus. Terus teman lagi bilang jelek. Terus kamu ada pendapat lain, bagus. Pendapat lain jelek. Nah, ya, dan akhirnya kamu jadi ngupload. Ini kendala utama para konten kreator pemula. Ya, pokoknya kalau kamu sebetulnya itu kamu abaikan itu dulu lah. Just do it, lakukan aja. Nggak harus ya kan gue jelek, enggak. Halo teman-teman, di konten kreator itu ketika kamu jadi seorang YouTuber yang menilai bagus jeleknya itu bukan kita, tapi viewers, penonton. Kamu coba upload aja, kira-kira penonton suka dengan kamu enggak? Ya terlepas dari maaf misalkan nggak kamera face atau secara fisik kurang, nggak masalah. Justru di konten kreator itu atau di YouTube itu memang yang dicari adalah sisi keunikan. Ya kamu lihat aja beberapa YouTuber di Indonesia ini tidak semuanya tampan, cantik, ganteng, enggak, ya kan? Nggak masalah. Masalah lainnya adalah masalah ini adalah masalah lain-lain yang tetek mengek banyak banget. Udah dibahas 4 tadi, sekarang tetek bengeknya banyak juga. Yang pertama adalah kamu tidak konsisten. Ini yang lain-lainnya, nggak konsisten. Jadi kamu mut-mutan, nggak bisa. Kalau kamu mau niat jadi seorang content creator, kamu jangan mut-mutan. Kamu bikin schedule, kamu bikin jadwal yang pasti. Uploadnya berapa hari sekali, atau berapa minggu berapa kali, seminggu berapa kali. Kemudian yang sering dialami oleh para content creator pemula itu adalah masalah kalau ngupload kontennya campur-campur. Nah ini bahaya. Campur-campur tuh gini ya, maksudnya ya misalkan bidangnya misalkan tentang ikan, kamu bisa aja ikan semua, ikannya macam-macam lah ya. Kadang ada yang misalkan campur-campur, ada ngupload ikan, ada ngupload masak, ada ngupload ngupload itu yang disebut dengan campur-campur. Tapi kalau misalkan spesifik masih di satu bidang itu tidak masalah, nggak masalah. Tapi kadang yang campur-campur itu ya gitu, gaduh-gaduh lah. Akhirnya algoritma si YouTube itu bingung. Nah, yang
berulang kali sebut algoritma bingung itu maksudnya penonton bingung gitu loh, karena yang disebut dengan algoritma YouTube itu adalah penonton. Ya misalkan karena ada hal-hal kadang-kadang YouTube itu merekomendasikan video tapi tidak sesuai. Maksudnya kamu biasanya bikin konten apa, lalu kamu bikin konten apa, akhirnya orang nggak suka, nggak mau nonton. Ini orang plain-plan gitu kan. Nah itu yang saya sebut karena kontennya campur-campur. Jadi ini problem di para konten kreator pemula. Harus fokus satu bidang. Mau masak-masak aja, kalau mau ikan-ikan aja, kalau mau otomotif aja, otomotif aja dibagi-bagi, mau motor atau mau roda 2 apa roda 4, ikan atau roda 6 gitu, roda 6 ke atas gitu kan, bus, truk segala macam kan. Yang berikutnya adalah kamu kurang fokus, kamu tidak fokus ke topik awal, ke konsep awal, kadang gelambiar, ya kan. Nah ini jadi masalah. Makanya kalau bisa, kalau ngonten ya fokus sesuai dengan konsep awal. Konsep awal kamu ngapain? Ya udah, itu ikutin aja. Kalau kamu udah bikin konsep berarti kamu udah bikin analisa dong, ya kan? Analisa mulai dari gue mau bikin ini, penontonnya ini, target sasarannya adalah ini. Berarti udah mateng. Ketika kamu bikin kamu tidak sesuai dengan konsep, maka penonton lari semua, ya kan? Nah, yang berikutnya, problem lain berikutnya adalah kamu tidak sabaran. Pengennya instan. Ya, saking tidak sabarannya kadang kamu apa aja diupload, ya kan? Yang penting terus kamu kadang labil gitu kan. Wah, ini ngupload ini, makanya saya bilang sabar, slow but sure. Santai aja, sabar. Just do it, lakukan dengan konsisten tadi, dengan penuh balik ke konsep awal kamu ngapain. Seperti itu ya. Jadi jangan pokoknya nggak bisa, harus pelan-pelan, sabar harus gitu. Nah ini masalah dari konten kreator pemula itu kadang nggak sabaran. Nah lalu berikutnya, problem yang keenam itu biasanya adalah ini masalah mindset, masalah niat awal. Sekarang saya tanya, teman-teman di antara kalian, teman-teman ini semua ketika kamu ngonten, yang kamu inginkan itu apa? Oh, gue pengen berbagi, ya. Gue pengen bisa terkenal, ya. Gue pengen bisa ya intinya biar dilihat banyak orang gitu kan. Nah, niatan kamu jadi seorang content creator itu akan terwujud sesuai dengan niat awalmu. Makanya kamu mending jujur kalau kamu menjadi seorang content creator, kamu menjadi seorang YouTuber, kamu niatin aja gue mau cari duit di YouTube. Gitu aja jujur, karena secara tidak langsung nanti semesta mendukung. Karena secara tidak langsung nanti alam bawah sadar kamu akan menuntun kamu untuk mencari solusi-solusi, untuk mencari celah, untuk mencari peluang untuk bisa kamu menghasilkan uang di YouTube. Nah kalau kamu tidak jujur, kamu pokoknya biar ngetop, no, itu bukan saya pikir ya silakan aja, tapi ya kamu akan dapatnya itu. Makanya ketika kamu jadi seorang content creator, problemnya adalah kok gue udah subscribernya banyak, viewersnya banyak, misalkan subscribernya banyak, viewernya banyak, tapi kok menetas gue penghasilannya kecil ya. Itu masalah berarti yang harus kamu luruskan adalah niatnya, mindsetnya diubah dari awal ya. Saya pikir itu yang bisa saya share ke teman-teman. Kalau emang kamu suka dengan video yang saya sampaikan ini, kamu bisa kasih like atau kamu bisa share ke teman-teman yang lain. Dan kalau emang kamu ada yang belum paham, kamu bisa tanya di kolom komentar. Dan kalau ada saran kritik silakan kasih di kolom komentar juga. Dan jangan lupa kalau memang kamu suka dengan video ini, kamu kasih subscribe. Nanti akan saya berikan informasi, tip dan trik yang selalu update. Ya, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Avlog. Wah.